Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Firman Nurdiansah, dan kita kembali nih di ujung sebelah barat stasiun Tegaluar nih kawan ya. Di kurang lebih di kilometer 149 ya. Jalan tol Purbalenyi, atau di kilometer 140 jalan atau jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Kita update nih tentang pemasangan bantalan rel dan juga wesel di sisi sebelah barat stasiun Tegaluar ya kawan. Jadi saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan juga yang menggunakan wifi tetangga, resiko ditanggung sendiri ya kawan ya. Jadi seperti inilah pemasangan bantalan rel ya dan juga wesel yang sudah semakin banyak dipasangkan dahulu nih kawan ya, bantalan relnya. Cuma memang belum disambung-sambungkan dengan rel yang batangannya ya kawan. Baru dipasangkan itu turn out atau weselnya nih kawan ya. Jadi ini wesel sisi sebelah barat sudah banyak yang dipasangkan. Dan juga bantalan rel sudah diurutkan ya kawan, atau disimpan satu persatu berjejer dari sisi sebelah barat menuju ke stasiun Tegaluar nih kawan. Jadi bisa terlihat ini menuju ke stasiun Tegaluar nih. Stasiun Tegaluar jadi lumayan luas juga ya kawan, 8,2 hektar ya stasiun Tegaluar. Cuma memang ini jalurnya dari jalur utama menuju ke stasiun Tegaluar nih agak berbelok-belok ya sebelum masuk ke area peron atau platform stasiun Tegaluar. Jadi agak berbelok-belok menuju ke stasiun Tegaluar nih kawan ya. Jadi apakah nanti kedepannya ini sebagai persiapan juga untuk perpanjangan jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya? Apakah akan ada persiapannya dibuatkan jalur seperti ini? Jadi sebelum atau keluar dari stasiun Tegaluar ini, nanti kereta cepat CRF AF nya akan CRF 400 AF nya akan berbelok-belok masuk ataupun keluar stasiun Tegaluar nih kawan ya. Dan sisi sebelah utaranya juga masih luas. Dan apakah nanti akan ada perpanjangan atau ya mungkin proyek selanjutnya setelah jalur kereta cepat Jakarta Bandung? Ya siapa tahu ya, saya pengennya ya bisa diperpanjang juga. Cuma memang nanti kebijakannya kedepannya seperti apa, mungkin nanti kita tunggu saja ketok dari pemerintahnya seperti apa ya kawan ya, atau yang mendalami atau yang mempunyai posisi sebagai nanti untuk perpanjang jalur kereta cepat Jakarta Bandung nih kawan ya. Jadi saat ini sedang dikerjakan, bantalan rel sedang dijajarkan ya di sisi sebelah barat stasiun stasiun Tegaluar nih kawan. Jadi bantalannya sedang dijajarkan ya di sini, sudah semakin banyak. Cuma memang bantalan atau batangan relnya belum didatangkan. Sepertinya nanti sekalian akan dipasangkan sekaligus ya kalau seperti ini, atau bahkan juga nanti akan dimulai digunakan mesin pemasangan relnya nanti ya. Kalau seperti ini nanti kita lihat saja ya kedepannya seperti apa. Jadi kalau saya tebak atau saya lihat seperti ini, persiapan untuk pemasangan rel persiapannya sudah hampir mau selesai nih. Jadi tinggal ini nih, jika mana memang ini pemasangan bantalan sudah sampai stasiun Tegaluar dan juga menyambung nanti ke depo kereta cepat Jakarta Bandung ya di Rancaekek Tegaluar sana. Jadi sepertinya akan mulai di pemasangan relnya nantinya ke depannya.
Cuma yang menunggu saat ini itu pemasangan box girder ya kawan. Saat ini masih terkendala pemasangan box girder ke arah timur, itu masih terkendala di kilometer 143 ya kawan, 143, 144, 145. Dikarenakan di sana masih terkendala oleh penggantian atau perubahan instalasi listrik sutetnya karena terhalang oleh kabel sutet di sana. Mungkin akan bisa dipercepat juga ya. Saya kira antara 1 atau 2 minggu ke depan mungkin akan ada perubahan atau mulai akan pemasangan box girder kembali ke arah timur bila mana telah selesai perubahan instalasi atau pemindahan kabel listrik sutetnya di sana ya kawan. Karena di sini sudah mulai ancang-ancang untuk pemasangan relnya dan juga pemasangan bantalan relnya di daerah sini. Jadi ini nih, ini sisi ujung sebelah barat stasiun Tegaluar ya kawan, yang ditandai dengan batas. Ada flyover di sini dan juga ada batas melewati sungai Cinambo nih di sini nih ya. Jadi nanti pemasangan box girder terakhir itu akan ada di sini nih, di belakang rest area 149 Jalan Tol Purbalenyi. Jadi ini box girder terakhir yang akan menyambung menuju ke stasiun Tegaluar nih kawan ya. Dan juga di sini ada special bridge ya, karena melewati Sungai Cinambo yang telah selesai. Sekarang tinggal menunggu saja pemasangan box girder ya kawan, karena pilar-pilar di section 4 telah selesai 100% seluruhnya. Antara pilar biasa dan juga tiang portal sudah selesai ya, hampir seluruhnya sudah selesai 100%. Yang tinggal sekarang menunggu itu pemasangan box girder yang dari kilometer 143 ya, di sana di Jalan Logam, Kota Bandung. Jadi masih terkendala oleh perubahan instalasi listrik atau penggantian kabel listrik atau peninggian kabel listrik sutetnya di sana, di sini ya kawan. Dan juga persiapan di area stasiun sampai dengan depo sudah dipasangkan tiang-tiang LAA-nya atau OCS-nya ya. OCS catenary system ya kawan. Jadi nanti keretanya menggunakan elektrik ya. Jadi menggunakan kabel LAA nanti di atasnya. Kalau teman-teman lihat atau teman-teman yang pernah tahu menggunakan kabel listrik LAA seperti MRT ya, dan juga CI ya, komuter lain juga menggunakan listrik aliran atas. Nanti kereta cepat juga sama menggunakan listrik aliran atas atau LAA. Jadi menggunakan atau disebut juga transit IMU ya kawan. Dan ini lebar spurelnya kawan ya. Ini lebar spurnya standar nih kawannya 1,435 meter ya kawan. Berbeda lebar spurnya dengan yang milik PT KAI saat ini di Pulau Jawa ya kawan. Itu lebar spur narrow yang lebarnya itu 1 meter ya, 1 meter lebih sedikit, 1 meter 3 berapa ya, itu narrow ya. Kalau lebar spur standar ini lebih lebar ya, 1,5 meter kurang atau 1,435 meter ya. Jadi 1,5 meter nih. Jadi jangan kaget juga nanti bila teman-teman lihat keretanya, dipastikan akan lebih lebar dan juga lebih besar ya kawan. Dipastikan keretanya. Bila teman-teman sudah lihat kereta pemasangan rel ya di sana, atau juga MTT-nya dan juga PBL-nya itu bahkan lebih besar ya daripada yang milik Dishub atau milik DJKA ya, dan juga atau milik PT KAI. Bahkan lebih besar ya kawan daripada yang
berada di Pulau Jawa. Bila teman-teman suka naik kereta juga ya, sudah kelihatan besar. Apalagi nanti ini ya, yang 1,5 meter kurang ya, keretanya transetnya akan lebih gede lagi nih kawan ya. Jadi akan lebih gede dan juga nanti akan lebih mewah lah ya. Kita kembali ke pemasangan relnya dan juga pemasangan bantalan. Di sini sudah akan mendekati stasiun ya. Nanti akan makin ramai juga ya kalau kelihatan sudah sampai ke platform atau peron stasiun Tegaluar nih kawan ya. Sepertinya akan terus dipasangkan bantalan dan juga weselnya. Nanti ke depan akan ada 4 lajur ya di platform, jadi nanti akan ada 4 wesel lagi sebelum masuk ke platform atau masuk ke stasiun Tegaluarnya nih kawan ya. Jadi ini pemasangan wesel, pemasangan bantalan rel sudah mulai dipasangkan dari sisi sebelah barat ya. Dan juga kalau saya lihat juga sudah mulai persiapan di sisi sebelah timur juga sudah ada mulai akan pemasangan bantalan juga di sana ya. Dan juga nanti ini tiang-tiang OCS LA-nya sudah terpasang semua bahkan ya di sini. Ini persiapan hampir keseluruhan hampir siap. Cuma memang yang terkendala itu di pemasangan box girder ya kawan, karena belum sampai ke stasiun Tegaluar ini. Bila mana nanti sudah sampai ke stasiun Tegaluar ini, mungkin bisa dipastikan juga bahwa pemasangan rel dan juga bantalan rel akan semakin dipercepat. Bahkan juga tiang-tiang LA-nya juga akan semakin dipercepat ya, simultan. Sama seperti pemasangan parapet ya, jembatan di box girder juga simultan. Itu sekalian dipasangkan box girder, sekalian juga di belakangnya pemasangan parapet pembatas jembatan, istilahnya di jalur kereta cepat Jakarta Bandung nih kawan ya. Jadi ini kereta cepat Jakarta Bandung panjangnya 140 meter ya kawan. 140 meter, 140 kilometer ya kawan, mohon maaf. 140 kilometer, jadi terbentang dari Halim ya sampai stasiun Tegaluar ini. Jadi dipecah menjadi 4 seksi ya kawan, ada 4 seksi. Seksi 1 itu Halim sampai ke Karawang sepertinya ya. Seksi 2 itu dari Karawang DK45 sampai 81. Dari Karawang ke Walini kalau nggak salah. Dari Walini nanti ke Padalarang section 3. Sekarang masih section 3, terakhir itu di jembatan Baja ya kawan, menunggu melintasnya. Ketika video ini dibuat, pemasangan box girder sedang menunggu melintasi jembatan Baja ya kawan. Kurang lebih tidak akan lama lagi angkat melintasi jembatan Baja ketika video ini diupload ya. Dan section 4 yang hampir selesai ini, yang tersisa pemasangan box girder itu tinggal 7 atau 8 km lagi, karena pilar-pilarnya juga telah selesai 100%. Yang ditunggu-tunggu section 4 hampir 100% selesai, itu tinggal pemasangan box girder dari kilometer 143 Jalan Tol Purbalenyi ya kawan, di sana sampai ke sini nih ke 149 ya, kurang lebih antara 7 sampai 8 km lagi hampir selesai di section 4 nih kawan ya. Bila mana sampai, akan diteruskan kembali dengan pemasangan bantalan rel slab track ya, sepertinya nanti kalau jalannya melayang atau jalannya menggunakan jembatan itu akan menggunakan slab track ballasted. Kalau ini yang di subgrade menggunakan balas, jadi yang menggunakan balas. Bila subgrade yang menggunakan jembatan atau yang menggunakan jalurnya flyover di atas akan menggunakan slab track ya kawan. Cuma memang slab track belum juga terlihat ya, akan dikirim seperti apa. Kalau bantalan rel ini sudah ada banyak menumpuk di depo kawan, sudah terus disuplai dari kurang lebih dari Majalengka gitu kalau nggak salah ya. Itu
Wika beton di sana disuplai terus dan bahkan sudah menumpuk di sana. Tinggal menunggu pemasangan saja ya kawan. Jika memang bantalan ini dikhususkan untuk ballast. Kalau tidak menggunakan ballasted ya, ballasted menggunakan slab track ya kawan. Nanti menggunakan slab track itu mulai di kilometer 49 sepertinya ya. Akan mulai menggunakan slab track karena tidak akan menggunakan batu balas. Kalau teman-teman lihat ini di subgrade atau di tanah ya, ini menggunakan batu balas ya, jadi balas, jadi tidak menggunakan ballasted. Nanti akan menggunakan slab track bila mana jalurnya akan menggunakan jembatan yang akan lewat ke atas ya kawan. Itu menggunakan slab track nanti yang mulai disuplai ya, atau dibuatnya nanti di Karawang kalau nggak salah ya kawan ya. Jadi seperti ini update tentang pemasangan bantalan rel dan juga wesel di sisi sebelah barat stasiun Tegaluar ya kawan, dan akan semakin dipercepat dan tinggal menunggu saja ya, pemasangan box girder sampai ke stasiun Tegaluar nih. Terakhir di sini nih, nanti dibayangkan di sini nih ya, di belakang kilometer 149, rest area 149, pemasangan box girder terakhir sampai ke stasiun Tegaluar ya kawan. Jadi saya selesaikan dahulu video ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita tonton video selanjutnya ya kawan, atau update tentang jalur kereta cepat Jakarta Bandung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat kawan.